Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, ma zilna naqra' kitab Taysir ilmi usulil fiqh li Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Judai hafizahullahu wa saddada khutah. Wa la zilna fi bab الأدلة الأحكام الشرعية ونحن الآن في الدليل الثاني وهو السنة. وسبق أن ذكرنا تعريف السنة وكذلك أنها تنقسم إلى قولية وفعلية وتقريرية. وسبق أن قرأنا وشرحنا المقصود بسنة قولية وسنة فعلية. ففي هذه المناسبة سنتناول النوع الثالث من السنة النبوية وذلك سنة تقريرية. قال المؤلف سنة تقريرية المقصود بها سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الإنكار على قول أو فعل وقع بحضرته أو في غيبته وبلغه أو تأكيده الرضا بإظهار الاستبشار به أو استحسانه. Sunnah taqririyah pengertian atau maksudnya adalah diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perkataan atau perbuatan yang terjadi di hadapan beliau atau fi ghaibatihi atau di belakang beliau, tidak di hadapan beliau, tidak di majlis yang beliau hadiri, wa balaghahu, tetapi yang terjadi di belakang itu sampai beritanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang termasuk sunnah taqririyah juga adalah ta'kiduhu ridha, yaitu Rasulullah menguatkan persetujuan dengan menyatakan dukungan bi'idharil istibsyari au istihsanihi, atau Rasulullah menguatkan persetujuan beliau dengan menyatakan dukungan atau tanggapan positif. Jadi ada dua macam sunnah taqririyah yang disebutkan oleh beliau. Pertama, sunnah taqririyah berupa tidak adanya pengingkaran. Rasulullah mendiamkan, tidak mengingkari ucapan atau perkataan seorang sahabat atau beberapa orang sahabat, baik itu yang terjadi di depan beliau atau di belakang beliau, tetapi beritanya sampai kepada beliau. Atau terkadang lebih dikuatkan lagi kesetujuan beliau dengan mengucapkan sesuatu yang menunjukkan dukungan atau petunjuk bahwa yang dilakukan itu adalah suatu kebaikan. Wa min amthilati dzalika, di antara contoh-contohnya adalah haditsu Aisyah radhiyallahu anha annaha dzukira indaha ma yaqta'u as-salata faqalu yaqta'uha al-kalb wal himaru wal mar'atu qalat laqad ja'altumuna kilaban laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni labainahu wa bainal qiblati wa ana muttaji'atun 'ala as-sariri fatakunu lil hajatu fa akrahu an astaqbilahu fa ansallu insilala. Contohnya yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa disebutkan atau diperbincangkanlah di hadapan beliau apa-apa saja yang memutus atau membatalkan sholat seseorang. Maka mereka yang hadir itu mengatakan yang membatalkan sholat antara lain al-kalb, yaitu anjing, al-himar, yaitu keledai, wal mar'ah, artinya anjing, himar dan mar'ah apabila melintas di depan orang yang sholat. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, laqad ja'altumuna kilaban, sesungguhnya kalian telah menjadikan kami serupa dengan anjing-anjing itu. Kemudian beliau katakan, laqad ra'aitu an-nabiyya yusalli wa inni labainahu wa bainal qiblah, sesungguhnya saya telah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan saya berada di antara beliau dengan kiblat.
Jadi, wa inni la bainahu wa bainal qiblati wa ana muttaji'ah. Saya berada antara beliau dengan kiblat, artinya saya berada di hadapan Rasulullah, muttaji'atun ala sarir. Kemudian berada di depan Rasulullah, berbaring di tempat tidur. Fatakunu lil hajatu fa akrahu an astaqbilahu fa ansallu insilala. Kemudian saya punya hajah, ada keperluan, lalu saya tidak suka atau saya enggan untuk bangkit duduk sehingga berhadapan dengan Rasulullah, maka saya pun pergi secara diam-diam, secara pelan-pelan. Hadis muttafaq alaihi. Syahidnya di sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, bahwa Aisyah menyatakan beliau berbaring di hadapan Rasulullah yang sedang sholat, lalu dibiarkan, tidak dilarang, tidak diberi isyarat untuk menyingkir. Ini menunjukkan persetujuan, artinya ya tidak membatalkan sholat. Orang yang berbaring, seorang wanita berbaring di depan orang yang sholat saja itu tidak membatalkan sholat, apalagi jika dia berlalu atau melintas di hadapan orang yang sholat. Aisyah radhiyallahu anha membantah pendapat orang atau riwayat yang mengatakan bahwa wanita yang lewat di depan orang yang sholat itu membatalkan sholat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, dalam hal ini ada dua pendapat dalam mazhab fikih, antara yang mengatakan orang yang membatalkan sholat seseorang selain perbuatan orang yang sholat itu sendiri, di antara lain adalah anjing yang melintas di depannya, kemudian wanita, kemudian keledai tadi. Pendapat yang lain mengatakan tidak ada yang membatalkan sholat seseorang kecuali apa yang dilakukan oleh orang itu sendiri, juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu pembahasannya cukup menarik, tetapi tempatnya adalah pelajaran fikih. Yang menjadi syahid atau menjadi argumentasi kita dalam konteks ini adalah bahwa Aisyah radhiyallahu anha berdalil dengan diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau lakukan. Rasulullah tidak mencegah, Rasulullah tidak melarang. Maka ini menjadi hujjah karena ini adalah takrir, persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, contoh kedua adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau ala hayyin min ahya'il arabi falam yakruhum fabainama hum kadzalika id ludigha sayyidu ulaika faqalu hal ma'akum min dawa'in aw raqin faqalu innakum lam taqruna wala naf'alu hatta taj'alu lana ju'la faja'alu lahum qati'an minasya faja'ala yaqra'uhum bi ummil qur'an faja'ala yuqri'uhum bi ummil qur'an wa yajma'u faja'ala yuqri'uhum bi ummil qur'an wa yajma'u buzaqahu wa yadful fabara'a fa'atau bisyai faqalu la na'khudhuhu hatta nas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu fadhahika wa qala wa ma adraka annaha ruqyatun khudhuha wadribu li bisahmin. Jayid. Contoh kedua dari sunnah takrir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa sekelompok sahabat atau sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampir atau datang di suatu perkampungan Arab Badui, tetapi orang-orang Arab itu tidak menjamu mereka. Dalam keadaan yang seperti itu, tiba-tiba ludiqa sayyidu ulaika, pemimpin mereka disengat oleh hewan berbisa, mungkin ular atau kalajengking. Faqalu, maka orang kampung itu pun berkata kepada para sahabat, hal ma'akum min dawain aw raqin, apakah kalian memiliki obat atau orang yang bisa meruqyah? Lalu sahabat pun berkata, kalian telah menolak untuk menjamu kami dan kami tidak akan melakukan apa permintaan kalian, yaitu meruqyah, sampai kalian mau memberikan imbalan atau hadiah
atas ruqyah yang akan kami lakukan. Wala naf'alu hatta taj'alu lana ju'la. Kami tidak melakukannya sampai kalian menyiapkan imbalan untuk kami. Faja'alu lahum qati'an minasya faja'ala yuqri'uhum bi ummil qur'ani wa yajma'u buzaqah. Maka orang kampung itu pun menyediakan sekawanan atau sekelompok kambing, sejumlah ekor kambing, dan sebagai hadiah, sebagai imbalan apabila sahabat Rasulullah meruqyah dan ruqyahnya itu berhasil. Maka faja'ala yaqra' bi ummil qur'an. Maka salah seorang sahabat meruqyah dengan membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Kemudian dia kumpulkan, dia himpun ludahnya di dalam mulutnya dan dia ludahkan ke tempat yang dikenai atau disengat binatang berbisa itu. Fabara'a, maka sembuhlah pemimpin mereka itu. Kemudian orang-orang kampung itu pun memberikan kambing-kambing yang telah mereka sediakan. Faqalu as-sahabah, sahabat-sahabat itu pun berkata, la na'khudhuhu hatta nas'alan nabi. Ya, kita terima tapi jangan kita gunakan dulu, jangan kita ambil sampai kita tanyakan kepada Rasulullah apakah ini boleh. Fasa'aluhu, maka mereka bertanya kepada Rasulullah. Wadhahik, Rasulullah tertawa, tersenyum. Ya, Rasulullah tertawa dan berkata, wa ma adraka annaha ruqyah. Dari mana kalian tahu itu adalah ruqyah? Khudhuha wadribu li bisahmin, ambil kambing-kambing yang telah diberikan itu, terimalah dan berikan saya bagian, ya, beri saya saham, kasihlah saya saham bagian. Artinya di sini ini sesuai dengan bagian kedua dari pengertian sunnah takrir tadi. Rasulullah tidak hanya mendiamkan tetapi memberi komentar yang berisi dukungan. Artinya di sini Rasulullah membenarkan bahwa Al-Fatihah itu adalah ayat ruqyah. Kemudian Rasulullah juga membenarkan untuk meruqyah itu boleh kita menerima imbalannya. Dalam hal ini adalah sejumlah ekor kambing yang diberikan kepada sahabat-sahabat oleh orang Arab Badui itu. Kemudian juga masuk nanti ke dalam persoalan apakah boleh menerima upah dari mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Nah, ini bentuk kedua atau salah satu bagian kedua dari definisi sunnah takririyah tadi, di mana Rasulullah SAW tidak hanya diam tetapi juga memberikan dukungan yang nyata dengan ucapan-ucapan tertentu.